Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Narasi Muslim, maukah agar doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berdoa adalah sebuah ibadah sebagai bentuk sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa itu juga diartikan sebuah harapan, permintaan, dan pujian makhluk terhadap Sang Penciptanya. Selayaknya sebagai manusia, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan mengabulkan doa-doa kita tersebut. Tapi, pernahkah kita berpikir sejenak, kita selalu berdoa tapi Allah belum menjawab doa kita? Atau dari sekian doa yang kita panjatkan, hanya beberapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan? Bahkan, doa-doa kita pun terkadang tidak langsung dikabulkan. Mengapa demikian? Apa yang menjadikan doa kita belum juga dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak penjelasannya sampai habis, karena ada pahala kebaikan dalam setiap detiknya. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita harus mengakui bahwa kehidupan yang kita jalani di dunia ini tidak terlepas dari takdir yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berikhtiar atau berupaya dalam segala hal. Berikhtiar itu pun harus diiringi dengan yang namanya doa. Doa itu sebagai bentuk komunikasi kita dengan Sang Pencipta, menyampaikan segala harapan, keinginan, bahkan rasa syukur sekalipun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jaminan pasti dikabulkannya. Bahkan Allah menganggap sombong kepada orang yang sama sekali tidak mau berdoa kepadanya. Namun tahukah kalian, agar doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui waktu yang tepat ketika berdoa, waktu di mana pintu langit terbuka, dan doa yang kita panjatkan kepada Allah akan sampai dan cepat dikabulkan. Para ulama soleh telah menjelaskan banyak waktu dan keadaan yang bisa dipakai untuk berdoa. Namun kali ini, dari sekian banyak waktu dan keadaan tersebut, saya akan sampaikan sebahagian saja keadaan saat-saat diijabahnya sebuah doa. Al-Imam Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam kitabnya Mukhtarul Ahadits menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Tuftahu abwabus sama wa yustajabu du'a'u fi arba'ati mawatin indal tiqa'is sufufi fi sabilillah wa inda nuzulil ghais wa inda iqamatis shalah wa inda ru'yatil ka'bah. Pintu-pintu langit dibuka dan doa dikabulkan dalam 4 keadaan, yaitu ketika barisan bertemu dengan musuh dalam perang fisabilillah, ketika hujan sedang turun, ketika sholat didirikan, dan ketika melihat Ka'bah. Hadis riwayat Imam Tobroni. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika pintu-pintu langit terbuka dan saat-saat doa dikabulkan, itu ada dalam 4 keadaan. Yang pertama yaitu dalam keadaan perang. Perang ketika para mujahid muslim bertemu musuh dalam perang fisabilillah. Keadaan ini dikategorikan sebagai waktu diijabahnya doa, karena dahulu kala ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam medan perang Badar, beliau meminta perlindungan dan kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ketetapan akan janjimu. Jika golongan kaum muslim ini binasa, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi ini selama-lamanya. Nabi Muhammad SAW terus-menerus mengucapkan doa tersebut dikarenakan kekhawatiran terhadap para mujahid muslim yang hanya berjumlah 313 orang harus berhadapan dengan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang lebih. Saking khusyuknya berdoa, sampai-sampai kain selendang beliau terjatuh.
Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang menghampiri dan memungut kain selendang tersebut. Kemudian disandarkan kembali pada pundak Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia pasti akan menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepadamu." Seketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min 'indillah. Innallaha 'azizun hakim." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Anfal ayat 9-10. Lalu setelah itu doa Rasulullah pun dikabulkan Allah dengan didatangkannya pasukan langit, ribuan malaikat yang dipimpin panglima tertingginya yaitu Jibril alaihissalam. Inilah perang pertama umat Islam pada waktu itu, dan doa pertama dalam keadaan perang yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dalam keadaan turunnya hujan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan rahmat-Nya melalui tetesan air hujan yang turun ke bumi. Namun masih banyak orang yang mencaci turunnya hujan dikarenakan mengganggu aktivitas mereka. Itu tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena sama saja dengan mencela tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa'ansharna bihi baladatan maita kadzalika tukhrajun." Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 11. Sebagai umat muslim, kita harus sadar bahwa air hujan adalah tanda kebesaran Allah, yang bahkan dibenarkan oleh ilmu pengetahuan, bahwasanya air yang turun dari langit adalah salah satu sumber air yang paling bersih. Bahkan air hujan tersebut sah untuk dipakai berwudu dan menghilangkan najis. Ada pendapat ulama ahli fikih untuk berwudu dengan air hujan yang langsung jatuh dari langit, bukan air hujan yang sempat tertampung di atas atap rumah, karena dikhawatirkan kotor dan tidak bersih. Selain itu, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang biasa dikenal Gus Baha, dalam ceramahnya yang diunggah di media sosial mengatakan bahwa meminum atau berwudu dengan air hujan langsung tanpa perantara mempunyai kadar halal tertinggi. Ini karena belum bersentuhan dengan media yang memungkinkan ada potensi keharaman. Ini pun membuktikan bahwa air hujan itu suci dan menyehatkan. Maka dianjurkan dalam keadaan hujan hendaknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur telah diturunkannya rahmat ke muka bumi ini. Yang ketiga adalah ketika hendak mendirikan sholat, yaitu antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah inilah yang selalu diisi dengan sholat sunat rawatib. Pada waktu itulah keadaan yang potensial untuk berdoa, agar doa kita secepatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu." Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa antara azan dan iqamat tidak akan ditolak. Hadis riwayat Imam Nasai. Namun di akhir zaman sekarang, kebanyakan orang melalaikan waktu tersebut. Keadaan yang seharusnya digunakan untuk berdoa malah lebih mementingkan untuk mengobrol satu sama lainnya. Meski terlihat sederhana, tapi sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk memanfaatkan waktu jeda antara azan dan iqamah dengan cara berdoa.
agar memberi ketenangan hati dan menambah amalan baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah ketika berada di dekat Ka'bah. Para alim ulama menyebutkan penjelasan kalimat ini dengan haji atau umroh. Namun ibadah haji ini oleh Islam diwajibkan hanya bagi mereka yang mampu saja menjalaninya. Mampu dalam artian mempunyai bekal yang cukup. Perbekalan yang dimaksud bukan hanya materi, tapi juga bekal doa serta harapan apa saja yang akan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kenapa berdoa di dekat Ka'bah menjadi keadaan yang spesial? Karena Ka'bah menjadi kiblat umat muslim di dunia dan berada di tanah suci Mekah yang merupakan tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, berdoa di sana akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tempat terbaik untuk berdoa dekat Ka'bah yaitu di bagian Multazam. Multazam terletak di antara Hajar Aswad yang ada di Rukun Yamani dan dekat pintu Ka'bah. Inilah tempat yang paling diburu jamaah haji dan umroh setelah mengerjakan tawaf. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun menuturkan bahwa Multazam adalah tempat mulia untuk berdoa. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanjatkan doanya di dekat Ka'bah, yaitu di bagian Multazam. Disebut Multazam karena seolah ada kepastian dan ketetapan siapapun yang bermohon di tempat itu, maka Allah akan mengijabah doa-doanya. Tidak heran jika para sahabat Nabi menjadikan tempat ini sebagai salah satu tempat khusus untuk berdoa. Sahabat Narasi Muslim, itulah 4 keadaan yang apabila digunakan untuk berdoa, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan secepatnya mengabulkan doa-doa kita. Namun, walaupun Allah belum berkehendak mengabulkan doa kita, apapun itu alasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala perkara yang baik atau buruk bagi hambanya. Jangan berputus asa, karena sejatinya doa yang belum dikabulkan Allah adalah sebuah amal kebaikan yang akan kembali kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.